Oke, sekarang mode race. Apakah ada bedanya? Coba kita di gigi 1. Oh my god, ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Kali ini gue kedatangan sebuah motor yang sangat spesial banget, Ducati Panigale V2, teman-teman. Wah, ini udah lama banget gue nggak bikin video tentang Ducati. Seneng banget akhirnya bisa bikin video tentang motor satu ini. Jadi jangan kemana-mana, karena di video kali ini kita bakal bahas nih hal-hal yang keren, yang unik yang ada di motor satu ini, teman-teman. Banyak banget hal-hal unik yang ada di motor satu ini, Ducati Panigale V2. Nah, tapi sebelum gue bahas, make sure kalian subscribe dulu ke channel YouTube Deddy Mas. Nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video yang bakal gue upload. Oke, jadi hal unik apa nih yang pertama pengen gue bahas? Yang pengen pertama kali gue bahas adalah desain. Sebagai seseorang yang gue suka banget dengan desain-desain motor ya, menurut gue ini adalah salah satu sports bike yang bentuknya tuh ganteng, pakai banget, bener-bener ganteng banget. Bahkan temen gue aja yang biasanya pakai sports bike Jepang ngelihat ini itu gantengnya katanya pol-polan. Pertama kita bahas dari bagian depan dulu deh. Bagian fairing depan sini teman-teman, ini nih sebenarnya diangkat atau diambil dari kakaknya Ducati Panigale V4. Nah ini sebenarnya katanya kayak bolong, kayak colongan, kayak corong udara gitu kan, ya kan? Tapi sebenarnya di sini tuh ada lampunya gitu, dan disembunyikannya sama Ducatinya tuh keren banget. Ada daytime running light-nya di sini dan juga ada lampu utamanya di dalam situ. Jadi kalau misalkan gue nyalain, tuh, lampunya tuh bener keren, pakai banget tuh. Kalau misalkan gue dim, tuh, gokil ya, desainnya tuh bisa begitu ya. Memang yang namanya orang Italia, pabrikan Italia tuh tahu banget cara untuk bikin sebuah benda menjadi indah atau menjadi cantik kayak begini, teman-teman. Kemudian kalau kita agak ke samping, gue suka banget nih desain ini nih. Ini nih sebenarnya kayak semacam cover sasis gitu. Kalau kalian lihat garis itu nyambung teman, dari sini, set nyambung ke sini. Dan sama mereka tuh dibikin kayak masuk ke dalam, jadi seakan-akan kayak lebih 3D gitu, teman-teman. Terus kalau misalkan kita ke belakang, ini juga adalah salah satu desain yang keren banget. Karena belakangnya bolong cuy. Lihat deh, terang lu bisa masuk ke sini. Halo, tuh bisa masuk ke situ, ya kan? Dan ini menyembunyikan lampu di belakang, lampu remnya, bukan lampu sen, hanya lampu rem. Jadi kalau kita ke belakang, tuh, desain lampunya tuh berdasarkan mereka dibuat ke sini, terus agak kayak ada pelan-pelan pudar ke sini gitu loh, ya kan? Itu desain begitu itu menurut gua. Biasanya cuma ada di motor-motor Italia gitu, kayak Ducati gitu, ataupun MV Agusta. Jarang banget desain-desain begini nih gue lihat datang dari motor-motor sports bike lainnya. Biasanya kalau lain kan ganteng, garang. Ini tuh menurut gue ganteng banget sih, ganteng banget. Nah kalau ngomongin mesin teman-teman, dia ini walaupun sebutannya Panigale V2, bukan berarti konfigurasi mesinnya V2. Melainkan ini masih menggunakan konfigurasi mesin L-Twin. Jadi bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, kapasitasnya sekitar 950 cc. Horsepower-nya 155 horsepower. Sebagai gambaran, kayak Honda Jazz gitu ya. Itu cuma 120 paling horsepower-nya, dan itu di mobil. Ini di motor yang berat full dengan segala cairan ya, bukan dry weight. Weight-nya itu di 200 kg. Jadi power to weight ratio-nya memang gede banget, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin mesin, transmisi dan sebagainya, memang enaknya nanti aja pas kita lagi jalan. Nah, ini gue mau coba kasih lihat ke kalian tentang riding position-nya nih, mumpung kelihatan di kamera, ya kan?
By the way, ini motor sudah tidak standar ya, jadi footstepnya sudah diganti yang lebih racing, jadi ini agak lebih tinggi. Dan joknya pun nih setahu gue juga sudah yang sport seat. Nah, gue tingginya 167-168. Naik motor ini kalau dua kaki, gue jinjit, jinjit begini. Tapi kalau satu kaki bisa napak lah. Nah, terus kalau misalkan kakinya lagi naik, kira-kira posisinya begini teman-teman. Nah, ini kalau secara begini, menurut gue oke lah nunduknya gitu. Gue pernah pakai 636-nya punya TJR ya, sama dia itu motornya udah agak sedikit dimodif posisinya, dan itu menurut gue lebih capek daripada ini. Ini memang bukan motor sports bike yang paling nyaman, tapi masih bearable lah ya menurut gue, masih bearable lah. Gitu teman-teman. Jadi itu kalau dari sisi mesin dan juga dari posisi bernegara. Tapi secara horsepower nanti akan gue bahas ketika pas lagi riding. Sekarang waktunya kita bahas salah satu bagian yang menurut gue paling menarik dari sports bike Ducati Panigale V2 ini, yaitu fitur-fitur elektroniknya teman-teman. Nah, cara ngendaliinnya tuh menggunakan tombol di sebelah sini teman-teman. Ini kiri kanan dan juga enter. Ini naik turun nih. Jadi kalau kita nyalain, tuh layarnya full color Ducati Racing Evo. Nah, seperti bisa kalian lihat di situ ada gear indicator, ada RPM, speed yang di sini, kilometer, temperatur, jam. Nah, riding mode itu sekarang kita lagi pakai sport. Nah, sport itu isinya seperti ini, EBC, akan gue jelasin di sini. Nah, kita bisa ganti nih teman-teman, pakai tombol yang ini. Kita pilih setting menu, kita enter, riding mode kita pilih. Nah, sekarang kita mau ngatur yang mana nih? Kita bisa ngatur streetnya, sport, atau yang race. Setelah kita mau ngatur yang sport, kita enter. Kita bisa ngatur engine-nya, engine-nya kita enter lagi tuh. Kita bisa pilih engine-nya mau high, atau mau medium, atau mau low keluarnya. Jadi kalau high tentunya ini full power dan sebagainya teman-teman. Sekarang DTC, Ducati Traction Control kita bisa pilih teman-teman, antara mau 7 atau 8 paling stabil, atau misalkan sampai ke yang 2 atau 1, atau bahkan bisa off. Nah, ya kan. ABS-nya juga kita bisa atur teman-teman, mau seberapa intrusif anti-lock braking sistemnya. Mau satu yang benar-benar track performance banget, front only tulisannya, jadi hanya depan. Atau 2 bisa slide by brake, jadi bisa sedikit ngepot atau slide. Atau 3 yang benar-benar safety banget. Nah, ini juga lucu nih, DWC, Ducati Wheelie Control. Kita bisa ngatur mau safe banget, jadi motornya selalu turun. Atau dia bisa tinggi, jadi motornya lebih untuk performance-nya, atau bahkan off sama sekali. Benar-benar kita bisa wheelie setinggi yang kita mau teman-teman. EBC atau engine brake control, jadi kita bisa ngatur bahkan engine brake-nya mau sebesar apa, maksimum atau minimum. Terakhir adalah DQS atau Ducati Quick Shift, mau up and down atau mau off. Ya, elektronik di motor ini memang secanggih itu teman-teman. Dan di sini juga ada lap time, ada backlight-nya, dead clock, units dan sebagainya. Nah, kalau kalian bertanya parts-parts apa aja nih yang secara standar sudah nempel di motor seharga 700 jutaan ini. Nih, kita mulai dari depan. Remnya tentu saja sudah menggunakan Brembo, radial mounted kiri dan kanan. Disc brake-nya pun juga sudah floating. Terus kalau misalkan secara suspensi, dia ini sudah menggunakan Showa, tapi memang masih manually adjustable. Kemudian untuk tuas rem dan tuas kopling depan, itu tentunya secara standar juga sudah Brembo teman-teman. Ini sudah ditambahkan lever guard di sini mereknya Rizoma, kan? Terus secara footstep dia juga sudah diganti menggunakan Rizoma di sini, ini yang racing itu. Knalpot dia sudah menggunakan Akrapovic, ini sudah aftermarket, tapi ini official aftermarket exhaust itu sekarang Ducati by Akrapovic. Lucunya bentuk headernya yang nempel ke cylinder head itu bukan bulat teman-teman, tapi justru agak pipih. Menarik ya. Terus kalau kita ke sebelah sini, suspensi belakang walaupun ini sudah warna kuning, tapi ini bukan Öhlins, ini masih menggunakan merek yang sah teman-teman.
Nah, lucunya juga quick shifter teman-teman. Jadi quick shifternya ini, modulnya di sini ini ternyata dia itu OEM mereknya dari merek Domino. Gue yakin di sini yang suka Sportsbike pasti tahu Domino itu salah satu merek yang sering banget di Indonesia digunakan untuk merek handle grip teman-teman. Nah, kalau gitu nggak pakai basa-basi, sekarang waktunya kita riding pakai Ducati Panigale V2-nya. Oke, riding pakai Panigale V2. Waduh, suaranya itu loh. Wah, ada bedak-bedak ya. Coba tarik kali ya. Wah, wah gila. Oh my god. Oh, begitu ya ternyata rasanya. 155 horsepower dari twin cylinder. Oh my god. Oke, sembari riding, sembari gue mau jawab beberapa pertanyaan dari Instagram. Ada yang nanya, bang, masih panas nggak Ducatinya? Well, masih. Kalau dari mesin sih sebenarnya nggak seberapa, cuman dari knalpot loh. Jadi kalau kalian lihat knalpotnya itu ada yang di bawah jok. Gue juga nggak ngerti kenapa desainnya seperti itu. Mungkin alasan performance kali ya. Tapi itu yang membuat agak panas sebenarnya. Kalau tenaganya sih nggak usah ditanya teman-teman. Gigi 2 aja ditarik. Ini cuma sport mode nih. Wah, wah gila. Quick shifternya nih, beli persisnya. Oh, terus kalau saat kalian turun dari G3 ke 2, ulang. Terus kalau misalnya kalian habis kayak lepas gas gitu, oh suara nembak-nembak itu loh. Oh gila gila. Oh my god, pengeremannya sih juara motor ini, Brembo-nya ya Allah. Shifternya enak banget loh. Kalau misalkan untuk handling gue nggak bisa ngomong banyak karena handling harus cobanya sih di sirkuit ya. Tapi kalau misalkan untuk trek-trek kayak dalam kota begini, kalau misalkan buat Sunmori sih ya lebih dari cukup lah. Sunmori mau seberapa demanding sih gitu. Ih, suaranya 4 silinder sama suara itu indah teman-teman. Tapi 2 silinder Ducati itu tuh ada ciri khasnya tersendiri, tau gak lo? Sama kayak misalkan Harley 2 silinder itu kan ada khasnya sendiri ya. L-twinnya Ducati itu ada khasnya tersendiri, ada karakternya tersendiri gitu. Gokil ya suaranya. Posisi ridingnya sih ya sporty tapi oke lah. Terus kalau misalkan mau ganti riding mode, kita tambah sebelah sini, coba kita pakai race, release brake. Iya, mati malah. Oke, sekarang mode race. Apakah ada bedanya? Coba kita ada gigi 1. Oh my god, ya. Karena settingannya ini lebih race, jadi lebih bertenaga. Gila, power wheelie gampang banget tadi. Oh, gila tadi kan enak banget. Wih, parah. Kalau kalian suka suara 4 silinder atau 2 silinder begini teman-teman, ih, suara 2 silinder pakai akar kopi begini ya, wih, mengerikan tau gak lo suaranya. Tuh, growlnya itu loh, parah. Terus ada juga yang bertanya, kenapa Ducati di Indonesia nggak seramai kayak R1 gitu ya, atau A6 gitu ya? Karena jujur emang Ducati tuh ya, kalau di Indonesia secara brand positioning emang di atasnya itu sih. Tapi kalau kalian lihat pun R1 gitu, kalau yang baru, CBR 1000 yang baru juga nggak banyak sebenarnya di Indonesia.
karena emang ya harganya udah mahal. Ya ini juga yang Vito aja udah 7,5. Tapi katanya sedang ada diskon nih, 3 orang pembeli pertama Panigale Vito ini diskon 50 juta cuy. Off the roadnya 759, diskon 50 juta. Oke banget ya sebenarnya menurut gue. Wih, suaranya prak. Kalau Panigale V4 nya yang 4 silinder itu harganya sudah di atas 800 kalau nggak salah, 800-900 gitu. Itu tenaganya lebih brutal lagi sih. Kalau misalkan ditanya buat harian, bisa nggak bang pakai Ducati Panigale? Ya bisa aja sebenarnya mah. Nggak ada yang bilang nggak bisa. Oh my god. Cuman kekurangannya motor ini kalau pakai buat harian itu steering locknya. Jadi radius putar motor ini, ya karena memang sports bike sirkuit kan tidak dibutuhkan ya radius putar kecil, jadi emang cukup besar. Jadi kalau misalkan mau nyelap-nyelip di kemacetan gitu, mungkin motor ini lebih kesusahan sih. But then again, kayaknya yang beli Ducati Panigale Vito gini buat dipakai harian, mungkin mereka punya motor lain kali ya, atau mereka punya mobil lain yang pakai buat harian. Ih, backfire-nya tuh loh menyenangkan banget suaranya. Berak gitu. Gila kalau pakai mode race ya Allah. Motor ini itu walaupun dia 2 silinder ya, tapi tenaganya juga bisa keluar di atas loh. Gokil. Sayangnya waktu gue dengar motor ini tidak begitu lama. Gue masih pengen explore fitur-fitur lainnya, cuman tidak begitu lama. Dan sayangnya juga musim-musim hujan begini ribet juga tante ya, mau riding pakai motor. Mungkin kalau dibandingin dengan kompetitornya di Indonesia kayak Honda gitu atau Yamaha, mungkin bisa dapat yang 1000 cc gitu ya. Tapi ada something tentang Ducati yang kalian tuh apa ya, susah juga ngungkapin dengan kata-kata ya. Karena Ducati tuh brandnya tuh kuat banget gitu teman-teman. Sebagai sebuah sports bike eksotis gitu, Ducati tuh brandnya kuat banget. Jadi orang tuh ada yang beberapa lebih mementingkan brand Ducatinya itu gitu. Mereka merasa bangga banget kalau pakai Ducati. Ya nggak salah, ya wajar lah gitu. Ada orang yang suka dengan brand tersebut, dan Ducati itu ya seperti itu. Ada prestige tersendiri gitu kalau misalkan pakai motor Ducati. Emang keren sih ini motor. Ada juga yang nanya, bang konsumsi BBM-nya gimana? Well, gue yakin tidak irit sih. Kalau gitu sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like. Saya Sevi Jalan. I'll see you in the next video guys. Bye bye.